Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama saya Kevin di acara Karismata News. Jangan lupa tetap terhubung dengan kami di sosial media kami di sini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan kontribusi pembangunan dapat dikirimkan ke rekening di bawah ini dengan menyertakan keterangan ya. Terima kasih. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, dan sering-sering cuci tangan, dan tetaplah di rumah, jangan kemana-mana. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah kami, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Saya ingin menyapa seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya saat ini kita ada, kita bersatu hati sekalipun kita terpisah jarak, tapi kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia lebih lagi. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan satu hadirat-Mu ku rasakan saat ini saat
ditinggikan Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau luar biasa Yesus. Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau saat ini memenuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih karena kami boleh masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Ini saat-saat yang indah yang kami rindukan dalam hidup kami Bapa. Untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jika sebentar Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua jemaat mengatakan amin. Haleluya. Haleluya. Siapa yang bersuka cita Bapak Ibu? Amin. Amin. Semuanya bersuka cita amin. Hari yang baru, minggu yang baru diberikan Tuhan Yesus buat kita. Dan saat ini kita mau bergoyang buat Tuhan. Saya mau ajak semua Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, kita semua bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama, kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bergoyang bersama-sama. Haleluya. Memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Semua suku suka memuji Tuhan. Semua bangsa suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi silakan, mimpa sol, haleluya, amen. Puji Tuhan, do 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 la 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 la. Mau nyanyi silakan, mimpa sol, haleluya, amen. Puji Tuhan, do 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 mi do mi la 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 la. Siap, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri. Semua jemaat sekarang goyang ke kanan. Sekarang kanan. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Haleluya. Bapak Ibu, kalau di antara kita ada yang tidak bergoyang, colek padanya. Suruh putar, amin. Orang mau mere suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Semua suku suka memuji Tuhan. Semua bangsa suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi silakan, mimpa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do mimpa mine, la 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 la. Ku mau nyanyi silakan, mimpa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do mimpa mine. Semuanya siap? Tangannya di atas, putar ke kiri, putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, manusia. Putar ke kanan, 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 ke
dan kekal.
Yesus manis. Haleluya. 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 Semua bersuka cita, amin. Amin, haleluya. Baik Bapak Ibu, saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk lebih lagi ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh baik dalam hidup kami, Bapa. Kau menjagai kami, Tuhan. Kau memelihara hidup kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus. Musim akan selalu
yang memuaskan. Engkaulah sesungguhnya yang menerangi. Engkaulah sesungguhnya yang menuntun. Kehidupan kami tanpa Engkau tidak berarti apa-apa. Dan hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, terangilah Roh Kudus, puaskanlah jiwa kami yang haus, puaskanlah jiwa kami yang lapar, kuatkanlah jiwa kami yang lemah. Di dalam Engkau selalu ada harapan, di dalam Engkau selalu ada mujizat. Engkau mengerjakan kekuatan yang tak terbatas di dalam kami, agar kami dapat menjalankan maksud-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, shalom semua. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang kekasih, dalam perjalanan kehidupan kita semua tahu apa itu arti kekurangan dan apa itu arti kelimpahan. Apa itu arti sedikit dan apa itu arti banyak. Apa artinya kosong dan apa artinya penuh. Hari ini kita akan melihat tentang tokoh seseorang yang nampaknya kehidupannya penuh terisi. Tetapi ternyata dia memiliki kekosongan. Dan akhirnya kekosongan itu menghancurkan dia. Kisah ini diambil dari 2 Samuel 16 ayat 17. Raja Daud memiliki orang bijaksana yang nasihatnya selalu didengar. Bahkan Alkitab mencatat bahwa nasihatnya sama dengan nasihat Tuhan. Kualitas nasihatnya baik. Kualitas nasihatnya menenteramkan. Kualitas nasihatnya memberi jalan keluar dan penuh kedamaian. Ahitofel adalah seorang yang disebut sebagai penasehat Raja Daud. Namun satu hari, satu waktu, satu peristiwa, Ahitofel sang penasehat ini pulang ke rumahnya. Lalu mengurus semua urusan-urusan rumah tangga. Kemudian dia mengambil tali dan kemudian mati bunuh diri. Mengapa saudara-saudara? Mengapa? Yang pertama adalah karena kemarahan yang tersimpan. Setelah sekian lama menjadi penasehat Raja Daud, satu kali Ahitofel terkejut mendapat berita bahwa cucu kesayangannya, putri cantik cucu kesayangannya, tiba-tiba hamil sedangkan suaminya lama sekali Uria tidak pernah kembali dari medan pertempuran. Betapa terkejutnya Ahitofel.
Dan ketika dia membuka telinga lebar-lebar sebagai seorang penasehat, dia menganalisa semuanya, mempelajari semuanya, dan melihat semua masalahnya secara detail. Dan dia tahu perbuatan ini adalah karena rajanya Daud telah meruntuhkan bangunan keluarga yang dibangun oleh Ahitofel, cucu kesayangannya. Keharmonisan keluarganya dihancurkan oleh Daud. Bahkan kisah bagaimana Daud bermain-main dalam kelicikan untuk membunuh suami daripada Batseba yaitu Uria didengar oleh Ahitofel. Mulai dari hari itu benih kemarahan tersimpan di dalam dirinya. Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena begitu kita berjalan dalam kemarahan, sangat mudah sekali kita jatuh di dalam dosa. Dan waktu yang berjalan bersama dengan kemarahan terus sampai matahari terbenam, itu membahayakan. Kita tidur dengan membawa pikiran-pikiran liar yang dikendalikan oleh kemarahan. Ahitofel telah membiarkan dosa karena berhari-hari, berbulan-bulan dia menyimpan kemarahan terhadap raja yang selama ini dikaguminya. Yang kedua, setelah kemarahan itu ada di dalam hatinya, maka kemudian kemarahan itu mulai muncul dalam wajah yang berbeda. Ketika dia mulai melihat situasi Absalom anak daripada Daud hendak melakukan kudeta untuk merampas kerajaan ayahnya, maka Ahitofel memutuskan untuk memberontak terhadap Raja Daud. Jadi yang kedua adalah pemberontakan. Dia memilih untuk mengikuti Absalom dan meninggalkan tahun-tahun manis yang telah dia jalani bersama dengan Raja Daud. Saudara-saudara yang kekasih, setelah pemberontakan lalu apa yang terjadi? Yang ketiga, pembalasan dendam. Ketika Absalom anak Raja Daud ini yang akan melakukan kudeta, membutuhkan nasihat dari sang penasehat yang terkenal, nasihatnya begitu baik yaitu Ahitofel. Maka Ahitofel memberikan rancangan nasihat yang menjijikkan dan buas. Yaitu, tidurilah gundik-gundik ayahmu di atas sotoh istana. Pembalasan dendam adalah cawan yang harus diminum oleh Daud. Tetapi terkutuklah orang yang melakukan pembalasan dendam itu. Di atas sotoh istana, Daud mengambil Batseba. Maka di atas sotoh istana juga, Absalom anak Daud merampasi istri-istri ayahnya. Daud melakukan dengan satu wanita. Absalom anaknya melakukan dengan puluhan wanita. Daud melakukannya sembunyi-sembunyi. Tetapi Absalom anaknya melakukannya di depan mata seluruh bangsa itu. Pembalasan dendam itu mengerikan. Begitu masuk di situ, maka akan lebih banyak orang yang terluka, lebih banyak orang yang terpukul, lebih banyak orang yang dihancurkan. Dan tidak ada Tuhan di dalam pembalasan dendam. Ahitofel, engkau sudah kehilangan Tuhan. Semua kemarahan, pemberontakan
pembalasan berasal dari satu titik awal di masa kecil Ahitofel. Ahitofel dicatat sebagai orang dari Gilo. Dan tidak pernah tercatat nama orang tuanya. Padahal silsilah sangat penting pada waktu itu. Tapi Ahitofel menyembunyikannya rapat-rapat. Mengabaikannya. Kemungkinan besar adalah Ahitofel adalah anak yang tertolak. Karena arti nama sendiri yang diberi oleh orang tuanya artinya saudara laki-laki yang bodoh. Saudara laki-laki yang tawar dan tidak beriman. Saudara, seandainya kita punya identitas nama disebut sebagai bodoh dan tidak beriman. Maka setiap hari itu yang kita dengar ketika orang tua meneriakkan atau memanggil nama kita. Bodoh, bodoh, tidak beriman, tawar, tawar. Itulah Ahitofel. Tumbuh dalam masa kecil yang penuh dengan kepahitan dan luka. Mungkin kehidupan yang pahit inilah. Hubungan yang rusak dengan orang tuanya. Menyebabkan Ahitofel membangun prestasinya. Membangun cita-cita dan ambisinya. Untuk menunjukkan bahwa dia tidak bisa diremehkan. Untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang bodoh. Untuk menunjukkan bahwa dia harus diakui. Ahitofel membangun hidupnya di atas luka penolakan. Sehingga dia mulai bangun seluruh hidupnya dengan apa yang baik. Dengan semua cara-caranya. Dan satu ketika dia mendengar Batseba cucu kesayangannya. Rumah tangganya diruntuhkan oleh Raja Daud. Ahitofel kehilangan seluruh bangunan prestasi yang selama ini telah diperjuangkannya. Lalu Absalom kembali meminta nasihat kepada Ahitofel. Dan Ahitofel memberi nasihat kepada Absalom. Dia berkata begini. Berikan kepadaku 12.000 orang. Dan aku akan menyerang ayahmu. Dan akan menewaskan dia. Saudara-saudara. Ketika Absalom mendengar nasihat ini. Absalom memutuskan untuk tidak menuruti nasihat Ahitofel. Dan ketika Ahitofel merasa nasihatnya tidak dituruti, itulah bangunan runtuh yang semakin hancur, tertolak. Rasa tertolak yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Semakin merobek-robek jiwanya. Dia lari pulang ke rumah dengan penuh kemarahan. Merasa tanggung jawabnya sebagai seorang opa, sebagai seorang kakek, tanggung jawabnya hancur berantakan. Lalu dia dibuang dan dilalaikan. Ahitofel lari pulang membawa semua luka itu. Lalu dia mengambil tali dan dia mati bunuh diri. Apa yang kita pelajari lewat perjalanan hidup Ahitofel? Di masa ini di mana kita dituntut oleh keadaan untuk kumpul bersama dengan keluarga. Maka pesan ini harus kita ingat. Yang pertama, hormatilah orang tua. Mereka adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk hidup kita. Apakah mereka membawa cambuk ataukah mereka membawa bunga? Apakah mereka membawa duri ataukah mereka membawa emas? Ingat satu hal ini. Bahwa Tuhan yang telah menentukan orang tua kita untuk menjadi alat yang memakai mereka
untuk membentuk kita. Apa yang telah dilakukan oleh orang tua Ahitofel, membentuknya dalam kekerasan, kepahitan, dan penolakan, telah mendorong paksa Ahitofel untuk menjadi seorang yang bijaksana. Yang kedua, kendalikan amarah dan kepahitan. Cuma ada 2 pilihan. Yang pertama, minta Tuhan mencabut kepahitan dan kemarahan. Dan terus berpegang kepada komitmen itu. Terus berpegang kepada komitmen. Cabut kemarahanmu. Cabut kepahitanmu dengan pertolongan Tuhan. Atau pilihan yang kedua, amarah dan kepahitan itu menguasai dan merusak kita. Dan merubah kita menjadi orang yang tidak terkendali. Yang akhirnya meruntuhkan semua bangunan hidup kita sendiri. Pesan yang ketiga, kadang-kadang, seringkali, banyak sekali di mana kita menjaga keluarga kita dengan penuh kasih. Lalu orang-orang yang kita percaya justru merusak keluarga kita sendiri. Jangan membalas dendam. Tanggung jawab kita adalah menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Keluarga kita adalah milik Tuhan. Tuhan paling tahu lewat peristiwa itu apa yang dia sedang kerjakan. Jangan memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan semua masalah dengan kemarahan. Untuk menyelesaikan semua masalah dengan penjelasan ini dan itu. Karena kadang-kadang yang paling benar adalah ketika kita berdiam diri dan menyerahkan Tuhan untuk membela keluarga kita. Yang keempat, jika kita sudah memulainya dengan Tuhan, jika kita sudah mengawalinya dengan Kristus, berjuanglah sampai kepada akhirnya dan terus pegang itu dan jangan tinggalkan Tuhan. Dan yang kelima, nantikanlah Tuhan. Karena semua dalam kendalinya untuk kebaikan. Saudara-saudara yang kekasih, seandainya Ahitofel tidak dihancurkan oleh kepahitan dan kemarahan. Seandainya Ahitofel tidak dihancurkan oleh pembalasan dendam. Seandainya Ahitofel tidak mengambil tali dan mati bunuh diri. Ahitofel akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dia akan menyaksikan bagaimana pertama keturunannya memegang pemerintahan. Dan di sepanjang sejarah adalah kerajaan-kerajaan yang ternama. Ahitofel akan menyaksikan pertobatan daripada cucunya Batseba. Wanita yang menggoda hati raja. Dia akan melihat Batseba bertobat dan berubah sungguh-sungguh. Dan Alkitab mencatat bahwa di akhir hidupnya Batseba duduk di samping kursi kerajaan Salomo. Dan menjadi ibu suri untuk memberikan nasihat-nasihat yang penuh dengan kebijaksanaan. Ahitofel akan menyaksikan anak dari Batseba yaitu Salomo, cicitnya sendiri memerintah sebagai raja yang terkenal di sepanjang sejarah. Raja yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Bukankah Salomo mewarisi kemampuan nasihat yang bijak
yang dimiliki oleh Ahitofel. Dan Alkitab mencatatnya sebagai nasihat seperti nasihat Tuhan. Seandainya Ahitofel tidak mati bunuh diri, maka dia akan menyaksikan generasi selanjutnya meneruskan sampai kepada kelahiran Yesus Kristus. Saudara, seringkali kita dilelahkan ketika kita miskin dan nyaris putus asa. Seringkali kita dilelahkan ketika kita tidak punya apa-apa, rasa lapar ini, lapar itu, kurang ini, kurang itu, dan nyaris kita hampir memutuskan untuk selesai. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah. Karena dia berkendali. Dia punya kendali atas semuanya. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, hari ini mungkin orang tuamu duduk di sampingmu. Atau kita duduk di samping anak-anak kita dan mendengarkan firman Tuhan. Ingat satu hal ini. Orang tua, engkau adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk hidup anak-anakmu. Bersikaplah benar sebagai orang tua. Dan terhadap orang tua, hormatilah mereka. Hormati. Karena yang membuat mereka, sang pembuat orang tua adalah Tuhan. Hormatilah sang pencipta orang tua kita. Entah dia menciptakannya bagaimana. Tapi kita punya sang pencipta. Dan ciptaannya, alat yang diciptakannya selalu adalah alat untuk kebaikan. Hormatilah orang tua. Jangan dikuasai oleh kepahitan dan amarah. Ambil akar buang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hidup dengan komitmen itu setiap kali seperti dia mau tumbuh dengan tunas baru dari kepahitan dan amarah. Segera berkata tidak. Saya katakan saya akan memberi hati saya bagi rumah Tuhan. Dan bukan rumah kemarahan, bukan rumah kepahitan. Yang ketiga, saudara-saudara, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, anak kita, cucu kita, orang tua kita, kakak, adik, saudara-saudara, mereka semua milik Tuhan. Jangan pikul beban yang berat untuk kamu lakukan yang terbaik bagi mereka. Untuk melakukan yang terbaik, dan ketika keadaan tidak terkendali, frustrasi, marah, kecewa, berhenti. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk dihancurkan. Tuhan memanggil kita untuk mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, aku melakukan bagianku. Selanjutnya bagianmu. Saudara, mulailah pelayanan, mulailah imanmu di dalam Tuhan. Dan lanjutkanlah terus setiap hari punya kesusahannya sendiri. Mengapa Tuhan bilang begitu? Karena dia tahu kita manusia sering mengambil porsi terlalu banyak. Bahu kita hanya mampu menanggung kesusahan untuk sehari. Tetapi sering kali kita menaruh di bahu kita kesusahan yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 bulan yang lalu. Semua tertimbun di pundak kita. Lalu kesusahan hari ini kemudian ditambah, ditarik kekhawatiran hari besok. Anak saya mau jadi apa? Cucu saya akan jadi bagaimana? Nanti akan bagaimana? Seluruhnya kita tanggung. Allah berkata kesusahan sehari cukup. Karena Tuhan berkata, aku yang ada di depanmu dan menyediakan segalanya.
Dan yang kelima, nantikanlah Tuhan. Sabarlah, karena semua dalam kendalinya. Satu waktu, hati kita akan melompat-lompat dengan sukacita karena Dia yang membuat semuanya. Dan kita berkata, pada waktunya Tuhan telah membuat semuanya menjadi indah. Jangan takut dengan kekurangan. Jangan takut dengan ketiadaan. Aku mencukupkan diri dan bersukacita dengan semuanya. Karena aku tahu aku dapat menanggungnya bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, mari kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kekuatan di hatiku, kemenangan di jiwaku. Ketika kita menyanyikan lagu ini, biar kita merenungkan bahwa hidup kita ditentukan untuk menjadi bejananya Allah, melakukan kemuliaannya. Oleh sebab itu semua pikiran kita, perasaan kita, hati kita, Dia yang tahu. Berjalanlah dalam tuntunannya untuk terus mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Kekuatan di jiwaku. Jiwaku, kemenangan di batinku. Yesus Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Bersungguh nikmati-Mu Yesus Tuhan, hadirat-Mu Allah takkan berlepas. Amin. Kau cahaya
Bapa di dalam surga, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bukanlah anak yang ditolak. Aku bukanlah anak yang jadi demikian saja. Tetapi Engkau yang membuatnya. Aku bersyukur kepadamu. Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat. Ampuni Tuhan, jika seringkali aku menganggap hidupku tak bernilai. Kini jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku berasal dari tangan Sang Penjunan. Aku berasal dari tangan-Mu ya Allah. Tulang-tulangku tak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi paling bawah. Mataku melihat aku. Bahkan selagi aku bakal anak. Dan Engkau menyertai setiap langkah perjalanan hidupku. Semua dalam kitab-Mu tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk. Sebab semuanya berasal dari Engkau. Tuhan, aku kekurangan, ya. Aku memerlukan banyak hal, iya. Satu hal ku yakin, aku milik-Mu. Setiap waktu matamu tertuju kepadaku. Ulurkanlah tangan-Mu ya Allah. Karena aku membutuhkan Engkau. Selidikilah aku ya Tuhan. Dan kenal hatiku. Semua perasaan dan pikiranku yang salah terbuka di mata-Mu. Ujilah aku. Tolonglah supaya aku tidak jatuh dan tersesat. Ujilah aku Tuhan supaya segera Engkau menggenggam tanganku ketika aku ada di jalan yang sesat. Kenalah pikiran-pikiranku Tuhan. Aku mau agar pikiran-Mu ada di dalam pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bawa aku menyadari Engkau kendali di atas hidupku. Sekali aku berjalan dengan Engkau dari awal. Hari ini aku memegang tangan-Mu lagi. Esok aku tahu tangan-Mu akan tetap menuntunku. Sampai pada akhirnya aku mendapati suara itu yang berkata, sabaslah hambaku yang setiawan. Engkau telah mengakhiri pertandingan. Dan aku mengangkat wajahku dan bersuka cita. Karena penolongku hidup. Penolongku ada. Penolongku Immanuel yang tidak pernah biarkan dan tidak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, janji firman Tuhan kepada kita sekalian pada minggu ini adalah pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga jawamu,
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur dan doa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah online pada hari Minggu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan memberkati sidang jemaat-Mu. Engkau menggembalakan mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang penuh kasih dan sayang dan penuh dengan kesetiaan. Karena kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dari dulu sekarang dan untuk selama-lamanya. Kasih setiamu besar dan untuk selama-lamanya. Dan kasih-Mu selalu baru setiap hari. Kasih-Mu besar dan nyata bagi kami Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu dalam segala hal, dalam segala perkara. Setiap pergumulan, setiap tantangan yang mereka hadapi, Engkau akan mengambil bagian di dalamnya. Dan Engkau menopang, menolong, memberkati dan memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat dari Tuhan memenuhi hidup mereka. Segala usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangganya, bisnis, mata pencarian, semua yang dilakukan oleh sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan adalah penjaga bagi kami semua, bagi jemaat-Mu, bagi kawanan domba-Mu Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kami semua sidang jemaat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan memperhadapkan wajahnya saat ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam sorga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan tuntunannya oleh Roh Kudus yang akan menyertai saudara dari saya dan untuk selama-lamanya. Maranatha sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah online ini. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Tuhan Yesus memberkati.